Alright guys, berjumpa lagi dengan saya Dimas KNT di sini. Oke, di Ngabuburit Santuy episode 3 ini saya menghadirkan seorang pengusaha sukses. Alright, dan ini berbisnis dalam dunia teknologi. Kita ketahui bersama sekarang kita akan hidup di dunia teknologi ya kan. Dan ke depan tentunya teknologi akan terus berkembang, akan terus maju dan semakin pesat berkembangnya. So, ini saya menghadirkan salah satu tokoh inspiratif muda Indonesia, yakni adalah Mas Neo, atau nama lengkapnya adalah Kisneo Pratala Putra. Oke, alright, langsung saja kita ke videonya, Bang. Untuk teman-teman semua, selamat datang kembali di Ngabuburit Santuy kali ini. Jadi di Ngabuburit Santuy pada sore kali ini kita akan bahas mengenai berbisnis dengan teknologi. Pembicara kita pada kali ini, yakni kita akan mengundang salah satu pebisnis yang kece badai. Ini seorang pemuda yang sangat menginspirasi sekali. Dia ini adalah Mas Kisneo Pratala Putra, atau biasa dipanggilnya itu Mas Neo. Jadi Mas Neo itu sendiri adalah seorang founder sebuah platform aplikasi yang bernama Whiteboard. Pokoknya kita nanti akan gali banyak mengenai bisnis dengan teknologi dengan dia. Kita ketahui bersama bahwa sekarang kita kan sudah pada era atau zamannya di era teknologi, dan ke depan tentunya teknologi akan berkembang sangat pesat dan cepat. Entah itu AI, artificial intelligence dan lain-lain, itu tentunya akan berkembang sangat cepat. So nanti kita akan belajar banyak tentang itu semua, tentang pengalamannya juga pada Mas Neo dalam berbisnis. Apa kabarnya teman-teman semua? Selamat datang yang baru bergabung. Semoga puasanya tetap berjalan lancar ya, meskipun di rumah aja, meskipun di tengah pandemi, semoga tetap lancar dan sehat selalu tentunya. Halo Mas. Oke, halo. Selamat sore Mas Neo. Sore. Alhamdulillah. Apa kabarnya Mas Neo? Baik, Sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Sibuk. Udah batal berapa kali? Apanya? Puasanya. Belum pernah batal ini Mas. Alhamdulillah. Kan laki-laki Mas. Beda kalau mungkin perempuan. Sibuk aja apa aja sekarang ini Mas? Apa ya, enggak? Ya ini cuman paling di rumah aja gitu, terus ya kayak gini lah Mas. Maksudnya kemarin agak ini juga surprise juga ketika kamu ngajakin live kan, ya wes udah sore-sore nggak ngapa-ngapain juga kan. Daripada gabut. Iya tentunya. Kan tentunya. Tentunya saya senang sekali nih Mas bisa menghadirkan jenengan, bisa gabung pada live streaming kali ini Mas. Sampai gimana? Sumpah seneng banget bisa mengajak sampean bisa gabung pada live kali ini ya Mas. Iya belum jadi Fir'aun aku Mas, jadi masih bisa diajakin. Kalau ntar aku udah jadi Fir'aun gitu, nggak mau aku diajakin. Oke, siap. Oke, mungkin langsung saja dimulai nih Mas. Kita kan sekarang ini hidup di eranya teknologi nih ya Mas. Saat ini sudah teknologi berkembang pesat, dan ke depan tentunya teknologi sangat berkembang pesat dan cepat gitu Mas. Kalau pandangan Mas Neo sendiri terkait perkembangan teknologi masa depan itu gimana Mas? Jadi gini sih, kalau dari aku orang itu kan sekarang udah memandang semuanya dari sudut pandang yang simple ya. Maksudnya simple adalah semua tuh dibuat jadi nggak ribet, dibuat jadi apa-apa tuh bisa cepet, bisa gampang gitu. Nah, kalau dari sudut pandang teknologi, kedepannya itu semua akan ke teknologi, karena dunia kita tuh sudah nggak ada batasan gitu ya, nggak ada dunia real dan digital itu kayak jadi satu gitu loh. Jadi ada satu fase di mana semuanya itu tergabung gitu, semuanya itu jadi nyambung gitu. Nah, ketika teman-teman sekarang yang udah melek dengan teknologi dan mau mempraktekkan teknologi itu untuk kemanfaatan bersama gitu, aku kira ini akan jadi sebuah hal yang memang dibutuhkan sekarang gitu. Jadi teknologi ke depan menurutku ya akan semakin berkembang.
nggak akan turun gitu, kecuali kalau pada satu fase listrik hilang gitu, katakanlah udah nggak ada listrik sama sekali gitu, nah itu mungkin aja bisa hilang tuh teknologi. Tapi kalau menurutku as long as ada listrik, as long as power resources itu masih ada gitu, teknologi akan naik terus sih ke depannya. Oke, berarti memang ke depan teknologi akan terus berkembang gitu ya Mas, intinya Mas. Nah, kebetulan saya juga sangat tertarik juga terkait teknologi gitu ya Mas. Kalau Mas Neo sendiri, mungkin cerita awal-awal ketertarikan dengan dunia teknologi itu sejak kapan Mas? Apakah benar dengar dulu pernah sejak SMP gitu pernah meretas web, terus saat SMA pernah ngehack passwordnya kepala sekolah gitu, benar atau enggak Mas? Mungkin bisa cerita Mas. Jadi gini, di dalam dunia teknologi itu ada yang namanya script kiddie. Jadi script kiddie itu orang-orang yang memanfaatkan script yang sudah ada gitu, atau memodifikasi script untuk melakukan satu hal yang nakal gitu ya. Jadi waktu dulu, karena aku tuh tertarik sama teknologi sebenarnya udah lama Mas, udah dari sejak SMP sebenarnya. Teknologi lunak ya, maksudnya kayak bukan teknologi keras kayak misalkan mining, misalkan piping gitu enggak, tapi teknologi lunak lah, software dan lain sebagainya. Aku udah main tuh sejak dari SMP itu. Dan di SMP itu zaman-zamannya itu kalau kamu tahu ada tools namanya Wireshark sama Chain Enable. Chain Enable itu fungsinya untuk DNS spoofing. Jadi gimana caranya supaya kita itu ngeganti tujuan DNS ke DNS tuh kayak alamat gitu ya, kayak domain. Jadi domainnya itu diganti, misalkan orang masukin www, zaman itu masih happeningnya Yahoo Mas. Google masih kurang happening dulu gitu. Jadi masih pakai Yahoo itu. Ketika misalkan masukin Yahoo, www.yahoo.com itu nanti ngarahnya kemana gitu. Aku mainan ngisengin tuh udah dari dulu gitu. Jadi iseng tuh udah dari SMP gitu. Karena menurutku kok asik ya, ternyata di teknologi itu kita bisa dalam tanda kutip nakal juga gitu kan. Nah terus waktu di SMA itu pernah satu waktu ujian itu pakai laptop. Jadi ujian itu pakai ini komputer gitu. Komputernya itu nyambung ke wifi. Nah wifi-nya itu di komputer sekolah. Jadi sekolah itu kan dulu waktu aku SMA tuh ada komputernya khusus untuk guru gitu. Nah pas pulang sekolah, komputer gurunya ini aku kasih Trojan. Jadi Trojan itu kayak apa ya? Kayak malicious code gitu ya. Mungkin kayak virus lah. Trojan tuh kayak virus yang fungsinya untuk gimana caranya kita bisa mengkontrol komputer itu dari jarak jauh dan lihat juga sistemnya di situ gimana dan lain sebagainya. Nah, Trojan itu dikoneksikan dengan satu router yang sama atau connection point yang sama gitu kan. Jadi aku udah masuk ke connection point-nya, terus aku masuk ke komputernya si guru. Jadi ketika ulangan gitu, aku bisa dapat nilai 100 gara-gara ya aku udah tahu jawabannya itu apa, karena semuanya udah terhubung di laptopku. Itu pakainya Trojan tuh waktu itu. Ya aku dulu sering main worm itu juga virus, Trojan tuh juga virus gitu. Zaman dulu masih happening Mas kayak gitu. Kalau sekarang sih karena dunia teknologi udah semakin maju ya, dan security di dunia teknologi itu juga udah kuat gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh udah berkurang lah, udah nggak kayak dulu lah. Kalau zaman dulu mau kayak gimana pun masih bisa, karena masih sangat amat mudah dan sistemnya masih vulnerable untuk di dalam tanda kutip diserang ya gitu. Terus wifi itu kan lemot ya dulu ya, dan wifi sekolah itu kan dipakai karena sekolahku kan ya ada mungkin ada ratusan ribuan siswa di situ menggunakan satu wifi point yang sama gitu kan. Jadi kalau ngakses wifi internet di sekolah tuh lama gitu loh, koneksinya lama banget gitu. Terus aku cari-cari di internet, aku belajar sendiri di forum-forum gitu. Terus aku nemuin caranya nge-crack wifi. Jadi nge-crack wifi-nya kepala sekolah, karena kepala sekolah itu kan dipakai cuman beliau ya gitu. Jadi
cuman beliau dan jajarannya. Jadi secara bandwidth kan dia lebih kenceng gitu, karena nggak dibagi ke beberapa orang gitu kan. Nah pas di situ aku coba untuk nge-crack wifi-nya kepala sekolah, terus bisa. Alhamdulillah waktu itu bisa masuk. Terus ketika semuanya itu pakai wifi yang public, wifi yang lemot, aku kenceng sendiri. Terus di situ aku download film, download lagu gitu. Tiap hari di sekolah aku bawa laptop untuk download lagu sama film gitu. Iseng banget berarti dari dulu ya, Mas. Jadi kalau sekarang udah susah misalnya. Oke, berarti belajarnya itu emang benar-benar otodidak sejak masa SMP itu, Mas. Otodidak, semuanya otodidak. Jadi ya enak aja, seneng aja sama teknologi itu, seneng gitu. Cuman kalau sekarang ketika kita membuat satu teknologi ya, kita nggak bisa sendirian. Aku menyadari kemampuan teknologiku nggak sejago timku, karena sekarang kan aku punya tim ya. Timku kan ya pada paham teknologi semuanya dan mereka mumpuni sekali. Ya kalau kemampuan teknologiku dibandingin sama mereka ini ya jauh gitu. Mereka bisa membuat hal yang sangat amat luar biasa gitulah timku ini gitu. Jadi aku kan punya startup whiteboard tuh di dunia teknologi gitu. Nah tim yang ada di situ tuh ya mengerikan sekali orangnya. Jadi bisa ngapain aja di situ. Dan jauh lah, kemampuannya jauh lah kalau dibandingin sama kemampuanku. Oke, berarti pentingnya jaringan juga sangat penting ya, Mas. Iya, koneksi, kolaborasi itu penting. Egonya harus diturunin gitu. Kita nggak boleh ngerasa jadi orang paling pinter di dunia. Jadi kita nggak boleh merasa paling jago di dunia gitu. Kayak ketika orang itu merasa bisa, disitulah sebenarnya orang itu nggak bisa apa-apa. Ojo bisa rumongso tapi ojo rumongso bisa tapi bisa rumongso, kalau kata orang Jawa kan gitu loh. Jadi kita jangan merasa tuh kita paling hebat, paling pinter, kita nggak butuh orang lain. Nah kalau udah kayak gitu udah selesai, perjalananmu akan selesai, perjalanan kita akan selesai, udah nggak akan berkembang kalau orang kayak gitu. Berarti kan emang ketertarikannya dunia teknologi sama bisnis juga kalau nggak salah ya, Mas, dari SMP terus SMA juga, dan ternyata saat kuliah ini, Mas, katanya ceritanya kan terpaksa gitu, Mas, tidak di jurusan yang disukai. Itu ceritanya gimana, Mas? Sehingga katanya hasilnya dengan IPK 2 terus lulusnya 7 tahun gitu. Itu ceritanya gimana, Mas? Jadi gini, aku nih kuliah tuh dipaksa sama orang tuaku ya, khususnya bapakku. Karena Pak Deku itu ini, Mas, Pak Deku itu dosen di ITB. Beliau ini dosen teknik mesin. Jadi dosen teknik mesin yang beliau itu punya konsultan, agensi gitu loh, agensi konsultan untuk termodinamika. Jadi ketika misalkan ada gedung yang lantainya di atas lantai 7 gitu, secara sirkulasi, secara termodinamika tuh Pak Deku yang rancang gitu. Terus beliau juga handle banyak pesawat gitu, Boeing masuk, Airbus masuk, ya beliau yang handle gitu. Nah, Pak Deku nih keren lah gitu, beliau nih genius lah, dan di bidangnya teknik mesin gitu kan. Nah terus bapakku pengen aku ini masuk ke teknik mesin gitu, karena itu loh, coba lihat Pak Demu yang beliau kan di teknik mesin dan sukses gitu, kamu harus teknik mesin gitu. Jadi pilihannya waktu itu hanya 2, kalau nggak teknik mesin kedokteran gitu. Cuma aku nggak punya, dalam tanda kutip nggak punya passion, Mas, di situ. Aku nggak bisa dan nggak tahu sama sekali teknik mesin itu apa, walaupun jurusan teknik mesin itu bagus sekali ya, peluang kerjanya sangat amat terbuka, lulusan teknik mesin juga bisa diterima di mana aja ya, semua jurusan tuh bagus lah, nggak ada jurusan yang jelek, semua jurusan tuh bagus, tergantung kitanya gimana. Nah saat aku masuk ke teknik mesin yang itu sebenarnya jurusan bagus, tapi akunya yang goblok gitu, akunya nggak tahu apa-apa kan gitu kan, nggak tahu apa-apa tentang dunia itu. Jadi aku dipaksa untuk masuk ke teknik mesin, ya akhirnya tidak maksimal mengerjakannya gitu, tidak nggak bisa loss gitu loh, Mas, nggak bisa jadi yang terbaik di situ. Jadi akhirnya aku kayak let it flow gitu, terus ya alhamdulillah jadi mahasiswa teladan. Jadi IPK-nya 2 lulusnya 7 tahun gitu. Jadi
kan menurutku gini, bukan karena gini, ada banyak orang yang menganggap kalau orang IPK-nya rendah tuh goblok gitu kan. Padahal bisa jadi IPK rendah itu karena dia nggak suka, bisa jadi IPK rendah itu karena dia ada kesibukan lain. Jadi jangan menstereotip setiap orang yang punya IPK rendah itu goblok gitu loh. Nggak tentu, belum tentu gitu. Dan aku selalu mengencourage teman-temanku di luar sana gitu kan. Ketika kamu kuliah dan IP kamu itu rendah, kamu nggak usah minder, kamu nggak usah malu, kamu nggak usah merasa kamu itu kecil gitu loh, Pak. Kamu tuh punya kemampuan yang lain kali gitu, yang itu bisa kamu tingkatkan benar-benar gitu. Jadi waktu itu aku dengan IPK segitu ya nggak masalah gitu, karena aku mendapatkan IPK segitu karena aku memang tidak suka gitu loh, tidak suka dengan bidang itu gitu. Ketika aku suka mungkin aku bisa mendapatkan lebih. Jadi ketika itu ya gimana caranya supaya mencari hal lain yang bisa membuat kehidupanku jauh lebih baik. Dan itu kembali lagi ke teknologi ya, maksudnya ke dunia information technology yang memang aku bisa. Itu yang di belakangmu, hai. Ini beda di pinggir sawah nih Mas, cari sinyal aja. Enak Mas, kamu di sawah, aku di gedung terus, nggak enak. Aku pengen main ke sawah, pengen lihat hijau-hijau. Berarti sekarang domisili di mana Mas, kalau boleh tahu Mas? Di Jogja aku. Oh di Jogja, oke. Saya di Purworejo Mas, berarti tetanggaan Mas. Iya. Purworejo itu ini ya, ke arah Magelang itu bukan? Ya kalau Jogja ke arah barat Mas, ke arah Kebumen. Antaranya Jogja sama Kebumen. Yang itu utaranya. Belum pernah tuh ke Purworejo itu. Katanya terkenal di sana baksonya ya? Bukan sih Mas, dawet hitam. Oh dawet hitam. Dawet hitam. Sama. Aku kadang-kadang lihat di mana gitu bakso khas Purworejo gitu. Tak kirain di sana terkenalnya bakso. Bukan, kalau bakso di mana-mana aja ada sih Mas. Oke. Terus. Lanjut yang tadi ya Mas. Berarti memang karena saat kuliahnya itu tidak pada jurusan yang disukainya ya Mas. Iya. Mungkin kalau untuk saran teman-teman yang mungkin kuliahnya tidak pada jurusan yang disukainya gitu Mas, tapi akan bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya itu gimana Mas? Gini sih, aku selalu berpedoman gini ya Mas. Maksudnya kuliah itu buat apa sih gitu kan? Kita kan harus tahu dulu nih, kuliah fungsinya untuk apa gitu. Apakah kamu di kuliah itu untuk menjadi, kadang gini, aku tanya nih sama beberapa orang, kamu ngapain kuliah gitu ya? Soalnya aku pengen jadi orang sukses gitu kan, aku pengen kaya gitu. Padahal kuliah tuh nggak bikin kaya, kuliah tuh bikin pinter gitu. Kuliah itu bikin kamu bisa mendapatkan ilmu gitu, bukan kamu jadi kaya gitu. Kalau jadi kaya nggak usah kuliah, nggak perlu kuliah untuk jadi kaya. Kamu cukup punya keberanian untuk mencoba sesuatu, menjalaninya dengan sangat amat persisten gitu, dan menjalani dengan sangat amat baik tanpa punya rasa putus asa, kamu akan jadi kaya gitu. Tapi kalau kamu pengen berilmu, kamu pengen punya jaringan, kamu pengen punya koneksi, punya kenalan yang oke, ya itulah fungsinya kuliah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kuliah itu jangan hanya mengandalkan hitam di atas putih. Maksudnya adalah kamu hanya mencari nilai. Kalau kamu cuma nyari nilai, kamu nyontek aja nilaimu juga bisa tinggi gitu kan. Kamu lihat, maksudnya kayak melakukan hal-hal yang kayak gitulah, nyontek. Kalau orang Jawa bilangnya ngepek ya, ngepek tuh kayak catatan gitu loh. Itu ya kamu bisa dapat IPK yang tinggi, kamu bisa dapat nilai yang tinggi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita hidup di dunia ini cuman karena nilai gitu loh? Apakah kita hidup di dunia ini cuman karena angka 1 sampai 100 atau alfabet A sampai E, nilai A, B, C, D, E? Kan enggak gitu loh. Kita hidup tuh enggak kayak gitu loh. Kita hidup itu dunianya multiverse. Jadi dunianya bermacam-macam, outputnya bermacam-macam, inputnya bermacam-macam gitu. Jadi gimana cara kita ketika kuliah itu ya perbanyak koneksi. Luaskanlah ilmu, perbanyak koneksi.
Apakah ilmunya harus sesuai dengan apa yang kita kuliahkan gitu. Misalkan aku di teknik mesin, apakah ilmunya harus 100% semua teknik mesin? Ya enggak. Kamu suka bisnis, kamu tanya sama temenmu yang emang dia tahu tentang bisnis. Kamu suka coding, tanya ke temenmu yang dia tahu tentang coding. Kamu suka masak, tanya temenmu yang dia pinter masak gitu. Ilmu itu adalah hal yang bisa dicari dimanapun, dari siapapun dan kapanpun gitu. Aku nggak suka ketika ilmu itu dikotak-kotakkan dan ilmu sama dengan perkuliahan yang harus ke kelas, harus dengerin dosen dan lain sebagainya. Enggak. Kita mendengarkan dosen itu untuk diambil experience-nya, diambil pengalamannya, diambil cara menyelesaikan solusi dan lain sebagainya, diambil juga kerendahan hati beliau untuk mengajar gitu. Jadi sebenarnya esensi kuliah itu bukan nyari nilai, tapi carilah ilmu dan koneksi. Kalau merasa salah, oh aku kuliah salah gitu, kok kayaknya aku nggak bakal jadi orang, kok kayaknya aku nggak bakal bisa sukses gitu, salah gitu loh. Jadi kesuksesan menjadi orang dan lain sebagainya itu karena mental, karena koneksi kita gitu loh. Karena networking lah, kita itu kenal siapa, ya itu yang akan membawa kita ke pintu tanda kutip kesuksesan gitu. Jadi nggak perlu takut mau salah jurusan, mau salah kuliah, IPK-nya jelek, nggak perlu takut lah gitu, masih bisa diperbaiki ya. Oke. Mungkin dulu saat masih kuliah Mas Neo itu apakah tentunya mungkin ada yang merendahkan atau membuli gitu ya Mas? Kalau saat Mas Neo sendiri untuk menghadapi itu atau menyikapinya itu gimana Mas dulu Mas? Ya, aku selalu ceritain hal ini ya. Maksudnya di dalam sebuah kehidupan tuh kita pasti sering direndahkan, kita nggak dipercaya sama orang, kita sering dianggap remeh sama orang. Itu hal yang biasa mesti hidup gitu loh. Jadi jangan pernah merasa itu hal yang berat sekali di hidup, terus sampai kadang tuh orang aku lihat karena saking ininya ya, karena saking galaunya sama hal-hal kayak gitu, terus dia tuh sampai pengen bunuh diri gitu, sampai pengen merasa wah aku depresi banget nih gini, ngapain gitu loh. Mereka itu yang rendahin kita, itu nggak ngasih pekerjaan ke kita, nggak ngasih makan ke kita, nggak ngasih gaji ke kita, terus ngapain kita harus dengerin mereka gitu loh. Jadi ketika direndahkan, angin lalu aja, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi nggak usah didengerin. Tapi bagaimana cara kita terus menyempurnakan apa yang kita punya, terus membuat kebaikan, terus mengembangkan kita itu untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, dan akhirnya orang-orang itu tidak merendahkan kita lagi gitu. Lanjut nih Mas, mungkin dulu kan pas kuliah nih Mas, kan udah karena ketertarikannya di dunia teknologi. Kalau setahu saya dulu pernah bikin beberapa aplikasi nih Mas saat kuliah, kayak bikin games, pernah bikin pencari lokasi nyamuk, aplikasi penunjuk lokasi pencemaran air dan lain-lain. Itu ceritanya dan prosesnya itu gimana Mas? Oke. Jadi awal pertama kali aku masuk ke dunia teknologi ya Mas, aku tuh sebelumnya suka banget nge-game gitu kan. Aku tuh gamer. Dulu waktu maksudnya belum di dunia startup gitu ya, belum di dunia teknologi sekarang. Waktu aku SD, SMP, mungkin SMA juga gitu, sama kuliah awal-awal tuh aku banget gitu. Jadi aku nih suka banget main game dari pagi sampai dini hari gitu. Jadi pernah loh zaman dulu tuh waktu SD, kalau kamu tahu nama gamenya Ragnarok gitu, aku main game Ragnarok itu pernah main tuh 20 jam. Jadi 20 jam non-stop tuh aku main gitu. Jadi tidur tuh cuma 4 jaman gitu. Itu karena main game gitu. Dan di Ragnarok itu karakterku aku pilih kan merchant ya. Jadi merchant itu dia bisa jualan gitu. Dan aku jual Zenny zaman dulu. Zenny itu mata uang di Ragnarok gitu. Jadi ketika SD teman-temanku mungkin mainnya hal-hal yang lain gitu, aku udah main game online gitu. Aku sering ke warnet waktu itu, terus main Ragnarok gitu. Aku ngumpulin Zenny, terus Zenny-nya aku jual ke orang asli di harga rupiah asli. Jadi misalkan
ada orang main Ragnarok, dia pengen beli Zenny, itu belinya ke aku gitu. Aku tuh gamer banget zaman dulu, bahkan mungkin sampai sekarang juga aku masih nge-game tapi jarang gitu ya. Dan karena ketertarikanku ke dunia game itu, ketika aku kecemplung pertama kali di dunia teknologi gitu, aku sama teman-temanku ya bikin game yang sederhana, bikin hal yang kita mulai dari permainan deh. Kita bikin Chip Champs waktu itu namanya. Jadi aku bikin startup, Circus Studio, terus aku bikin namanya Chip Champs. Terus Chip Champs ini mainkan bersama gitu. Jadi itu gamenya simple banget kok. Itu kok cuman ada koin warna merah sama biru. Terus kita diminta untuk ngeklik sesuai dengan warna koin gitu. Itu simple banget, sederhana banget. Tapi dari situ aku mulai menyukai dunia teknologi lebih dalam dan membuat hal-hal lain yang kok kayaknya kalau game aja masih kurang gitu loh. Gimana kalau kita masuk ke hal yang lebih serius nih, hal yang lebih bisa dinikmati banyak orang gitu. Terus 2015 akhir itu bulan Oktober atau November, aku agak lupa, aku ikut lomba hackathon. Hackathonnya itu tingkat nasional, diselenggarakan sama PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa United Nations itu, sama Kementerian Bappenas. Nah di situ dikasihlah satu problem statement untuk berinovasi untuk Indonesia dalam jangka waktu 24 jam, gitu kan? Nah aku sama timku waktu itu bikin aplikasi pemetaan pencemaran air. Karena di Indonesia ini setiap tahun pencemaran air itu naik 30%. Jadi datanya itu nggak real time, dan ketika dilakukan pemetaan setiap tahunnya dia udah naik 30%. Nah, gimana caranya supaya ada satu aplikasi yang memetakan pencemaran air itu secara real time, melakukan crowdsourcing data pencemaran air yang ada di sekitar kamu gitu. Nah, alhamdulillah apa yang kita buat itu menang gitu, dapat penghargaan juara 1 waktu itu. Nah dari situlah aku mulai mendalami teknologi yang lain sama timku gitu. Terus bikin juga untuk pemetaan penyebaran nyamuk itu untuk ngatasi demam berdarah sama malaria, konsepnya kayak gitu. Terus alhamdulillah juga dapat 10 besar waktu di lomba itu. Jadi awal mulai startup itu aku nggak langsung melakukannya untuk bisnis, Mas. Jadi awalnya ya gara-gara lomba dulu. Terus kok lomba kok seru gitu. Akhirnya baru masuk ke dunia yang serius lah, dunia yang beneran bisnis gitu, masuk ke situ. Oke. Setelah itu kan tahun 2016 ya Mas, jenengan bikin whiteboard itu ya Mas. Itu tapi rancangnya mungkin sejak 2016 ya, atau emang dari dan launchingnya 2017. Nah itu awal-awalnya punya ide itu dari mana Mas? Dan untuk sebenarnya itu aplikasi apa sih Mas dulu awal-awalnya, tuh sekarang itu lebih ke arahnya ke apa itu Mas? Oke. Awal-awalnya kenapa punya ide itu, aku ngerasa kerja itu jadi ribet kalau harus ke kantor gitu kan. Jadi aku berpikir sama timku waktu itu, kayaknya bisa deh kerja itu di mana aja gitu loh. Jadi kantor itu bukan jadi sebuah hal untuk dituju, tapi kantor itu ada di genggaman kita. Itu pertama kali aku sama teman-teman ngidein whiteboard itu. Terus kita bikin bareng-bareng, dan ternyata beneran tahun 2020 sekarang karena wabah ini kan orang-orang jadi di rumah aja gitu. Di rumah aja pun gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang aku prediksi pada tahun 2016-2017 itu ternyata beneran terjadi sekarang gitu loh. Jadi awalnya ya itu Mas, karena ribet aja, kalau kerja harus ke kantor, kenapa sih nggak bangun tidur langsung pegang HP dan bisa kerja gitu. Itulah pertama kali aku sama teman-teman bikin whiteboard itu gitu. Oke. Kemudian dalam perjalanan awal-awal merintisnya itu kan dulu kalau nggak salah tentunya ada lika-liku lah Mas, pernah mengikut melalui titik yang mungkin sangat rendah, sehingga Mas cara bangkitnya itu gimana Mas?
dalam mungkin Jadi awal-awal waktu itu membangun. ini sih. Hmm. Iya, awal-awal tuh susah banget ya karena nyari investor juga nggak ada yang percaya. Awal-awal konsepnya dibilang jelek lah, inilah, itulah gitu kan. Tapi aku suka nonton film banget gitu kan. Jadi mungkin setiap minggu aku mungkin bisa nonton 3 sampai 5 film gitu. Aku se-freak itu nonton film. Nah, waktu bikin si whiteboard ini dengan segala hal yang terjadi saat itu, ya maksudnya perjalanan yang susah dan berliku itu, aku nonton film Mas, nonton film judulnya tuh Jobs tuh yang main si siapa tuh namanya, aduh aku lupa yang main siapa. Ya itulah film tahun 2013 tuh tentang Steve Jobs. Oh, Ashton Kutcher. Nah, yang main si Ashton Kutcher tahun 2013 yang gambarin tentang Steve Jobs mulai bikin Apple gitu. Terus aku nonton di situ tuh kayak, ya waktu itu Steve Jobs ditolak sama 150 investor gitu loh. Dengan ide dia ditolak segitu, dan saat aku mencoba membuat whiteboard itu baru ditolak 6 investor saat itu. Jadi aku merasa Steve Jobs saja ditolak 150 investor masih oke, aku ditolak segini udah harus memble gitu kan. Jadi aku gimana caranya supaya nggak memble lah gitu. Gimana caranya supaya berbesar hati untuk terus melakukan sesuatu. Ya salah satu inspirasinya karena film gitu. Salah satu inspirasinya karena kita melihat sesuatu, menonton sesuatu yang akhirnya itu membangkitkan ini kita ya, membangkitkan semangat kita lagi. Terus juga baca buku itu penting. Aku baca bukunya Alibaba, Jack Ma itu yang ngarang si Duncan Clark. Dia nyeritain gimana caranya si Jack Ma ini dapat investasi juga, dan saat itu pun juga berat sekali gitu karena nggak ada yang percaya sama Jack Ma gimana caranya menjual produk itu ke dalam internet, padahal zaman dulu di Cina itu internet lemot banget gitu, rendet banget gitu, gimana caranya bisa menjual ke situ. Ide awalnya sangat amat ditentang oleh banyak orang gitu. Tapi ternyata Jack Ma membuktikan bahwa ya Alibaba sekarang besar sekali gitu loh. Jadi kita itu ketika merasa di bawah, direndahkan, merasa hal yang nggak mungkin terjadi tapi kita lakukan, kayak dunia ini ngelawan kita, itu berarti kita ada di jalan yang benar gitu loh. Kita tuh ada di fase yang benar untuk memulai sesuatu, membuat sesuatu, dan menumbuhkan sesuatu gitu. Oke, tentunya dalam kebanyakan toko-toko yang besar tentu dulu pernah mengalami berbagai kegagalan gitu. Ya Mas. Nah, Mas dulu katanya juga pernah sempat kayak tidur di pom bensin, terus di jalan, di stasiun gitu Mas. Pernah. Masih investor itu ya Mas? Pernah, waktu itu ini. Ya karena uangnya udah habis ya untuk aku tuh pengennya, ya kan aku belum punya uang banyak saat itu, dan aku harus dalam tanda kutip menghidupi timku ya, walaupun awal-awal tuh ya nggak ngasih gaji, tapi ngasihnya keperluan timku tuh apa, misalkan keperluannya keperluan makan gitu, ya aku kasih makan. Keperluannya untuk bayar listrik, ya aku bayarin listriknya. Nah, uang itu kan didapat dari aku waktu itu jadi pembicara, jadi moderator, jadi MC gitu kan. Ya aku nyari dengan kemampuan public speaking yang aku punya, aku berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk timku gitu. Dan uang itu kan habis ya untuk tim. Ya awal-awal waktu masih nyari investasi di awal itu bisalah tidur di hotel yang murah gitu. Tapi setelah perjalanan berlanjut gitu kok nggak bisa uangnya dipakai untuk nginep gitu kan. Dan malu juga kalau misalkan aku harus nebeng ke tempat temanku atau nebeng ke kenalanku di Jakarta gitu, karena di situ kayak kok ngerepotin orang gitu loh, kok nggak tepat lah ketika kita merepotkan orang untuk kepentingan kita gitu loh. Jadi aku merasa ya sudahlah, ada masjid, ada pom bensin, ya mandi aja di situ gitu, tidur aja di situ, dan nggak masalah juga kalau kayak gitu. Aku nggak bilang ke orang tuaku Mas, karena kalau bilang ke orang tuaku mesti orang tuaku ngirimin uang. Dan pasti yang dikirim tuh, aku gini,
aku selalu disclaimer kayak aku nih bukan lahir dari keluarga yang tidak mampu gitu. Aku lahir dari keluarga yang mampu, cukup lah gitu. Bukan kaya banget tapi nggak di bawah banget, cukup lah di tengah gitu. Nah ketika misalkan, dan aku anak tunggal, ketika misalkan aku ngeluh ke orang tuaku, katakanlah aku nggak punya uang nih, aku di Jakarta gitu, ya pasti ditransfer sama orang tuaku gitu, dan aku nggak mau kayak gitu. Kalau itu terjadi, berarti aku tidak bertanggung jawab sama diriku sendiri gitu, dan aku pengen bertanggung jawab sama diriku. Jadi mau gimana caranya, mau gimana jalannya, ya kita harus menempuh. Saat itu pernah fase seperti itu gitu. Terus alhamdulillahnya setelah fase-fase yang susah itu, aku menjalani sama timku gitu, yang sangat amat loyal sekali sama aku gitu kan. Nah, akhirnya kita dapat pendanaan pertama, dan pendanaan yang cukup besar saat itu. Terus itu bisa digunakan untuk membuat dan mengembangkan Waypoint di fase awal gitu. Berarti itu dulu pas kayak nginep di pom bensin itu sendirian Mas, pas mengajukan Vespa itu sendirian? Sendirian. Aku masih nggak punya jati diri Mas waktu itu. Baju tuh nggak bisa seenaknya. Kalau sekarang kan kemana-mana aku selalu baju abu kan. Mau ketemu sama mama presiden Singapura pun juga kayak gini gitu, nggak masalah juga gitu, karena aku memikirkan bahwa saat ini ya udah ada sesuatu yang bisa dibikin jadi satu standar tertentu gitu loh. Tapi kalau zaman dulu kan kita posisinya masih sangat amat membutuhkan ya gitu. Jadi nggak punya jati diri dulu. Kemana-mana juga yang penting rapi. Udah kayak orang lamar kerja itu Mas, rapi, bawa laptop gitu, terus nemuin investor 1 ditolak, 2 ditolak, 3 ditolak gitu ya. Perjalanan panjang lah. Nggak ada hal yang mudah dilakukan, khususnya melakukan usaha ya. Kalau semuanya mudah ya semua orang jadi pengusaha dong gitu kan. Sekarang enggak gitu kan gitu. Oke, tentunya buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa ditulis saja di komentar ya, nanti bisa dijawab oleh Mas Neo ya Mas. Oke. Lanjut nih Mas. Saya ini juga terkait kayak apa ya, ciri khasnya jenengan nih Mas, kan dalam tim jenengan itu dinamakan sebagai tim bajak laut itu Mas. Foto jenengan pakai topi bajak laut itu gimana Mas? Itu maksudnya gimana, atau pandangan Mas gimana Mas? Gini, aku menyebut semua ini ya, semua timku itu apapun startupnya ya, karena sekarang ada tiga startup yang aku punya gitu. Ada yang di bidang teknologi, ada yang di bidang media, sama di bidang kuliner gitu. Yang di teknologi si Whiteboard ini, yang di bidang media namanya Buka Suara, Perspektif Media, terus yang di kuliner namanya Sushi Rumah. Dan semuanya kita menganggap semangatnya itu semangat bajak laut gitu. Semangat bajak laut tuh maksudnya orang-orang yang ada di sekitar kita sekarang, atau tim yang aku punya sekarang, aku namain bajak laut karena mereka bukan tentara. Tentara itu kan selalu ada aturan yang jelas. Kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, dan harus menaati peraturan gitu kan. Semuanya saklek gitu. Semuanya tuh sangat teratur. Semuanya teratur. Tapi kalau bajak laut itu kan sebenarnya nggak teratur. Bajak laut itu kan dia melakukan sesuatu itu ya, dia pengen apa dia ngelakuin itu gitu. Tapi tujuannya sama gitu. Jadi kalau kamu nonton film-film bajak laut kayak Pirates of Caribbean, terus kayak kalau anime One Piece gitu, coba deh kamu lihat bajak laut itu kan sebenarnya nggak bisa diatur semuanya. Kamu punya bajak laut tuh sebenarnya bukan anak buah kamu, tapi tim kamu, partner kamu, rekan kamu. Aku nggak pernah menganggap timku itu di bawahku loh Mas. Aku menganggap timku itu setara sama aku gitu. Kita punya kedudukan yang setara dengan pekerjaan yang berbeda-beda atau ranah kerja yang berbeda-beda. Aku menyebutnya bajak laut karena kita sama-sama nggak bisa diatur banget gitu. Kita mengerjakan sesuatu dengan cara kita masing-masing, tapi kita punya tujuan yang sama. Kayak bajak laut, dia punya tujuan yang sama ke satu pulau yang di situ ada harta karunnya, kan gitu. Tujuannya nyari harta karun.
Tapi caranya ke sana, kita punya cara sendiri-sendiri untuk ke sana. Gitu. Itu makanya aku nyebut timku tuh bajak laut. Oke, keren juga nih. Gokil. Mantap sekali nih, Mas. Oke, kalau ini Mas, tokoh inspirasi mungkin Mas dari Mas Neo sendiri, utamanya mungkin di bidang teknologi itu siapa saja Mas, kalau boleh tahu Mas? Edward Joseph Snowden. Jadi dua tokoh yang mungkin itu skala prioritas atas gitu ya. Ketika aku salut lah gitu. Maksudnya keren nih orang gitu. Jadi untuk masalah tokoh itu ada yang tipe A, tipe B sama tipe C gitu. Kalau tipe A itu aku suka sama Edward Joseph Snowden. Jadi Snowden ini kalau kamu tahu kasus WikiLeaks itu yang ngebobol data-data pemerintah atau dokumen-dokumen pemerintah dan dikasih ke publik gitu. Karena saat itu Snowden itu concern sekali sama privasi kenegaraan. Jadi privasi publik itu sangat concern sekali si Snowden ini. Dan Snowden ini juga pernah jadi rektor di University of Glasgow di UK gitu, dan itu keren banget gitu. Jadi dia ini orang yang berhasil membocorkan data-data pemerintah yang itu sebenarnya data publik, yang publik harus tahu, tapi ditutupi oleh pemerintah, terus akhirnya dibocorin sama dia. Dan satu lagi namanya Julian Assange, dia tahun 2009 atau 2011 tuh 2011 tuh kayak ketangkep di Australia gitu, karena dia membocorkan dokumen-dokumen yang dalam tanda kutip rahasia ke publik, walaupun itu sebenarnya dokumen harus dimengerti sama publik. Terus yang kedua aku suka Pavel Durov. Pavel Durov tuh yang punya Telegram. Aku sangat amat admire sama gimana caranya Telegram itu melawan pemerintah yang represif. Kan di Rusia sama Ukraina itu kan terkenal pemerintahnya represif sekali. Apa-apa dibatesin gitu kan. Nah, mereka ini membuat satu platform di mana semua informasi itu bisa sangat amat terjaga dan pemerintah tidak represif mengontrol semuanya. Itu dua sosok yang aku kagumi di dunia teknologi. Tapi kalau di dunia teknologi dan bisnis, mindset, bisnis, disrupt dan lain sebagainya, aku suka Zuckerberg. Zuckerberg itu jahat sebenarnya, tapi asik aja gitu loh. Asiknya dia bisa ngedrive teknologi sampai sebegitunya, sampai orang itu suka banget sama teknologinya. Termasuk kita sekarang live pakai Instagram ini tempat TikTok gitu loh. Jadi cuman jahat gitu loh. Jahatnya kan data kita inilah itulah, jahat itu. Dan aku tahu banyak lah tentang apa yang dilakukan, termasuk dia bikin foundation itu kan untuk hindarin pajak gitu kan. Jadi memang sebenarnya orang jahat, tapi keren aja gitu. Aku nggak tahu, keren aja di dunia bisnis, ya dia keren gitu. Itu sosok yang aku ini sih lihat gitu. Cuman yang aku kagumi ya dua itu tadi, Joseph Snowden sama Pavel Durov gitu. Kalau aku suka, maksudnya suka stylenya, suka ininya ya Zak lah gitu. Oke. Sebelum menjawab pertanyaan, mungkin ini ada lagi nih Mas. Dulu ceritanya kan Mas Neo ini masih usia 23 tahun sudah menjadi VP Cipiling itu Mas. 25? Oh, tak kira 23. 25. Berarti 25. Itu kan masih berarti masih termasuk muda lah ya Mas. Itu ceritanya gimana Mas? Kok bisa-bisanya menjadi VP hingga sekarang ini ya Mas? Sekarang aku udah enggak. Sekarang aku udah lepas dari itu gitu. Udah. Kan waktu itu udah ada penugasan baru ya, jadi aku lepas dari VP Citylink. Awalnya jadi VP Citylink itu karena apa ya? Karena karya gitu. Karena aku punya whiteboard dulu gitu. Bukan karena aku daftar enggak gitu, tapi aku punya whiteboard. Terus waktu itu ada satu forum, aku diundang sebagai pembicara. Terus di situ aku ngomongin tentang teknologi. Terus habis itu ada kayak gala dinner, aku ketemu untuk ngobrol. Terus bukan gala dinner ya, kayak makan gitulah, makan gitu. Terus ketemu untuk ngobrol. Ya sudah, terus akhirnya ditawarin itu. Itu dilihatnya dari awalnya dari karya kita tuh punya apa gitu. Karena waktu itu aku punya
punya satu karya gitu yang itu membawaku ke pintu-pintu opportunity yang lain. Jadi aku selalu menekankan ke teman-teman, tolong jangan berhenti berkarya apapun itu. Kamu bisa gambar ya gambar gitu. Kamu bisa nulis ya nulis. Kamu bisa nyanyi ya nyanyi. Kamu bisa ngoding ya ngoding. Kamu bisa melakukan sesuatu itu, apapun yang kamu bisa lakukanlah dengan maksimal gitu. Oke, berarti itu berapa tahun Mas di VP Citylink itu Mas? Aku waktu jadi VP Citylink tuh kontraknya tuh 2 tahun sebenarnya. Tapi ketika di tengah-tengah perjalanan aku dipindah tugaskan ke Garuda Group, ke yang lainnya gitu. Jadi di situ akhirnya ya aku ada penugasan baru itu gitu. Sampai sekarang sebenarnya aku masih di Garuda Group gitu, cuman dengan penugasan yang lain gitu. Oke. Mungkin bisa menjawab pertanyaan ini Mas dengan singkat juga mungkin, karena ini udah hampir jam 5. Ini mau tanya dong, gimana sih pendapat tentang MLM Mas? Pendapat Mas Nio tentang MLM gimana Mas? MLM itu sebenarnya bagus loh secara konsep bisnisnya, tapi jangan sampai jadi MLM yang piramida gitu loh. Piramida itu makin ke atas makin dapat banyak. Kalau MLM itu cara kerjanya bagus, maksudnya secara bisnisnya itu terjaga semuanya, sebenarnya bagus kan. MLM itu multi level marketing, gimana caranya kita mengubah orang itu jadi marketing semua dengan fee yang berbeda-beda kan, sebenarnya gitu kan. Cuma itu jadi negatif kan, karena MLM itu pakai konsep piramida, dan piramida itu lebih ke arah scam atau penipuan gitu. Dan banyak sekali MLM yang sekarang itu dalam tanda kutip yang melakukan penipuan, itu yang membuat nama MLM itu jadi rusak gitu loh. Padahal secara konsep, secara metodenya itu bagus, tapi gimana caranya supaya itu nggak jadi scam aja, nggak jadi penipuan aja. Tinggal dicari celahnya supaya lebih oke lah gitu. Oke. Terus ini motivasi yang membuat Mas Neo untuk memulai bisnis usahanya itu dulu gimana Mas? Kakekku tuh seorang pengusaha, itu seorang wira swasta kakekku. Jadi kakekku dulu tuh punya tempat makan Chinese food gitu. Dan beliau ini semangatnya untuk berbisnis itu kuat sekali, berusaha itu kuat sekali. Ya mungkin aku melihat kakekku sosok yang keren ya, walaupun hanya punya warung makan yang kecil, dia melihat sosok kakekku ini keren aja gitu. Jadi nggak tahu, aku pengen jadi pengusaha itu karena aku pengen membuka lapangan kerja aja gitu. Aku pengen bermanfaat untuk orang lain, karena kalau kita hidup untuk kita sendiri itu nggak bermanfaat bagi orang lain, mending mati aja deh, ngapain kamu hidup gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan mungkin menjadi seorang wira swasta adalah caraku untuk bermanfaat bagi orang lain, walaupun bekerja sebagai karyawan dan lain sebagainya itu bukan hal yang jelek gitu, itu hal yang bagus juga. Tapi apapun pekerjaan kita, tolonglah bermanfaat untuk orang lain, sekecil apapun itu. Oke. Mungkin mohon maaf nih Mas, kayaknya audionya agak ketutup dikit. Oke. Lanjut nih Mas, ada yang tanya nih, cara ngeyakinin kalau ini karyaku itu beda gimana nih Mas? Kan tentunya dulu berpengalaman meyakinkan whiteboard bahwa itu beda. Karya itu sebenarnya nggak harus beda loh Mas. Katakanlah gini, sebelum ada Facebook itu kan ada Friendster ya. Friendster itu kan juga sosial media gitu loh. Dan Facebook itu juga sosial media. Tapi yang membuat Facebook bisa diterima itu adalah bagaimana cara dia mengemas sosial media dengan cara yang lebih baru, atau mengemas sesuatu dengan cara yang lebih fresh. Itu yang harusnya kita lakukan. Sebenarnya kita nggak bisa membuat satu produk yang benar-benar baru, benar-benar nggak ada saingannya, itu nggak bisa. Kita pasti punya saingan, karena hidup ini kan ya kaidahnya bersaing lah gitu. Hidup ini adalah persaingan. Jadi ketika kita punya sesuatu, bukan berbeda yang kita cari, tapi gimana kita menunjukkan bahwa tempat kita itu lebih baik. Ada satu teori di dunia bisnis itu namanya be the first or be better. Jadilah yang pertama atau jadilah lebih baik gitu.
Dan menurutku sekarang karena opportunity sangat terbuka sekali, peluang sangat terbuka sekali ya, yang bisa kita lakukan adalah be better gitu. Kalau menjadi being the first kayaknya susah sekali gitu. Tapi be better bisa kita usahakan lah untuk melakukan itu. Oke. Ini tadi juga awal-awal ada yang tanya nih Mas, pernah nggak ngeretas hack akun pakai ATP atau KPS? Pernah atau nggak Mas? Aku biasanya waktu itu kalau hacking itu cuman pakai chain enable, Wireshark, sama Fireship. Itu doang yang aku pakai. Yang lainnya aku belum tahu. Kali Linux aku paling pakai. Kali Linux juga pernah, walaupun dikit-dikit ya. Itu waktu SMP, SMA Mas, bener-bener udah lama banget nakalnya gitu. Terus makin kesini ketika membuat sesuatu udah nggak pernah aku kayak gitu-gituan lagi. Jadi udah semangatnya adalah semangat menciptakan, bukan merusak. Betul. Oke. Mantap. Ini menjadi anak tunggal, bagaimana Mas Neo mandiri dalam berbisnis dan meyakinkan ke orang tua kalau Mas passionnya itu lebih ke teknologi. Mungkin lebih meyakinkan ke orang tua bahwa saya ini lebih suka teknologi daripada itu. Jadi sebenarnya ya Mas, aku pertama kali melakukan startup itu ya nggak direstui sama bapak, nggak dikasih restu gitu loh. Ya bapak tuh ya pengennya buruan lulus lah terus cari kerja gitu. Cuman aku punya belief, punya kepercayaan untuk melakukan usaha ini ya karena aku merasa mampu gitu loh. Aku merasa bisa, apalagi dengan dukungan dari teman-teman sekitarku gitu kan, dukungan dari orang-orang dekat gitu. Jadi meyakinkan sesuatu itu nggak bisa serta-merta kita ngomong terus orang itu percaya, enggak gitu. Meyakinkan sesuatu itu butuh waktu. Even sekarang pun juga ketika kita pengen meyakinkan sesuatu juga masih susah gitu loh, karena banyak orang itu yang hanya mencari kesalahan kita daripada mencari kebenaran yang ada di kita, kan gitu. Menjadi orang itu kan kadang kan yang dicari kan salahnya terus gitu kan, dan meyakinkan itu susah memang, tapi bukan hal yang impossible, bukan hal yang nggak mungkin gitu loh. Jadi butuh waktu untuk meyakinkan, butuh waktu untuk membuat orang paham, butuh waktu juga untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu. Persisten, lakukan yang terbaik. Persisten itu dilakukan secara continuous ya, jangan pernah putus asa gitu. Nggak usah dengerin hal-hal negatif, nanti lama-lama orang kita di sekitar kita itu, orang deket kita, orang-orang di sekitar kita akan yakin dengan apa yang kita lakukan, bukan karena perkataan kita, tapi karena apa yang kita lakukan, apa yang kita wujudkan. Itu yang membuat orang meyakini apa yang kita pengen dari awal atau cita-citakan dari awal. Itu sih menurut. Oke. Mungkin itu saja untuk tanya jawabnya teman-teman. Mungkin kan ini udah jam 5 nih Mas. Mungkin penutup nih Mas. Ya, mungkin pesan buat pemuda-pemuda Indonesia agar tetap berkarya, baik mungkin di bidang teknologi ataupun apapun itu Mas. Oke. Soal karya, Indonesia ini, negara kita ini butuh revolusi karya. Revolusi karya itu adalah perubahan secara cepat untuk membuat orang atau pemuda di Indonesia ini mau melakukan sesuatu untuk negara. Jangan pernah mengeluh di negara ini. Jangan pernah mengatakan apa yang dilakukan pemerintah untuk kita. Kita nggak usah jagain pemerintah. Kita tuh nggak bisa mengharapkan ke pemerintah. Justru yang bisa kita lakukan adalah terus mendukung pemerintah untuk mewujudkan negara yang baik, untuk mewujudkan Indonesia yang keren, untuk mewujudkan Indonesia yang kuat. Kita nggak perlu ngeluh, kita nggak perlu pengen di ini, di itu sama pemerintah. Tapi gimana caranya kita terus berkarya, dan berkarya. Aku mau bikin movement bentar lagi. Aku pengen teman-teman yang masih muda, teman-teman yang secara energi ini bisa mengeluarkan energi yang positif, bisa mengubah Indonesia ke arah yang baik, itu untuk terus berkarya. Tunggu aja deh, nanti movementnya aku rilis dalam waktu dekat deh. Aku udah kumpulin beberapa aliansi untuk ngerilis movement ini gitu. Oke, semoga sukses selalu pokoknya Mas buat kedepannya Mas. Thanks a lot Mas Alim, terus sebar virus positif, keren. Oke, siap. Pokoknya tentunya terima kasih banyak buat Mas Neo yang sudah sharing waktunya atas waktunya sore hari ini, dan
tentunya buat teman-teman juga yang udah join dari awal hingga yang terakhir ini, terima kasih banyak dan semoga tentunya ini bermanfaat ya nih Mas Neo yang sangat kreatif. Sukses selalu ya. Ya, sama-sama. Semoga kita semua sukses bersama. Karena memang ini dibatasi waktu juga karena udah hampir 1 jam. Kurang lebihnya mohon maaf buat Mas Neo, buat penonton semua ya Mas. Mungkin selamat sore, selamat berbuka buat yang puasa. Oke, terima kasih ya Mas. Wassalamualaikum. Oke, itulah tadi videonya teman-teman. Semoga tentunya bermanfaat buat teman-teman semua dan tentunya untuk mengisi ngabuburit kalian lah daripada gabut mungkin saat di rumah aja ya kan. Pokoknya ambil hal-hal positifnya, tinggalkan hal-hal yang negatifnya. Alright. Ya, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like apabila kalian suka pada video ini, komen apabila kalian ingin menyampaikan sesuatu di kolom komentar, dan subscribe jika kalian berkenan untuk mensupport channel ini. Oke, sekian, saya Ali Mas Klente dan stay very mate. Bye bye.